Halo teman-teman semua, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang, ini krusial banget buat kita sebagai calon perawat, yaitu gimana cara memahami dan menangani gangguan komunikasi pada pasien lansia. Ini skill yang bakal kepake setiap hari, percaya deh. Oke, yuk langsung kita mulai. Kita awali dari kalimat ini ya, karena di balik semua teori dan prosedur yang jelimet, inti dari merawat lansia itu ya ini, empati. Komunikasi yang baik itu bukan cuma soal ngobrol, tapi cara kita nunjukin kalau kita beneran peduli, merawat pakai hati. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa resminya. Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI, masalah yang kita hadapi ini definisinya cukup kompleks. Intinya, ini bukan sekedar susah ngomong aja ya, tapi ini tuh gangguan di seluruh sistem komunikasi, mulai dari dia nerima informasi, mikirinnya, sampai akhirnya ngasih respons. Nah, supaya kita nggak cuma lihat gejalanya di permukaan, kita perlu jadi detektif dan lihat ke sumber masalahnya, yaitu otak. Disinilah semua proses komunikasi kita dimulai dan diatur. Yuk, kita intip bagian mana aja sih yang jadi biang keladinya? Gampangnya, ada 3 aktor utama di otak yang harus kita ingat. Pertama, area Broca. Ini ibarat pabrik kata-katanya. Kedua, area Wernicke. Ini penerjemahnya, yang bikin kita paham arti kata. Dan ketiga, batang otak, yang ngontrol otot-otot dasar buat dengar, berekspresi, dan sebagainya. Tiga-tiganya ini harus kerja tim. Nah, ini bagian yang paling menarik. Coba deh lihat. Kerusakan di tempat yang beda hasilnya bisa beda banget. Kalau area Broca yang rusak, pasien itu paham 100% apa yang mau dia omongin, tapi mulutnya kayak kekunci, kata-katanya nggak mau keluar. Frustrasi banget kan? Sebaliknya, kalau area Wernicke yang kena, dia bisa ngomong lancar, tapi isinya ngaco, nggak nyambung dan dia sendiri nggak sadar. Membedakan dua ini penting banget buat kita di lapangan. Oke, kita udah tur ke dalam otak, sekarang kita balik lagi ke sisi pasien, ke apa yang bakal kita lihat secara langsung. Secara garis besar, kita bisa bagi gangguan komunikasi ini jadi 2 jenis utama. Gini deh mikirnya, gangguan reseptif itu masalah input, jadi informasinya susah masuk dan diproses. Contoh paling umum ya, gangguan pendengaran. Sementara itu, gangguan ekspresif itu masalah output. Pasien punya ide di kepala, tapi susah banget buat menyampaikannya. Contohnya ya afasia yang tadi kita bahas, atau dysarthria, yang bikin bicaranya jadi pelo atau cadel. Oke, terus kita sebagai perawat bisa apa? Nah, ini dia intinya. Ini adalah toolkit atau kumpulan senjata intervensi yang bisa kita pakai buat benar-benar ngebantu pasien kita. Semua intervensi, tanpa terkecuali, harus dimulai dari sini. Komunikasi terapeutik ini fondasinya. Ini bukan cuma soal ngomong yang sopan ya, tapi ini adalah serangkaian teknik buat membangun kepercayaan. Satu yang paling penting, hargai mereka sebagai orang dewasa. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, ngomong ke mereka kayak ngomong ke anak kecil. Nah, ini dia salah satu kesalahan paling umum yang sering kita lihat atau mungkin kita lakukan. Pas ketemu lansia yang pendengarannya kurang, refleks pertama kita pasti pengen teriak kan? Padahal, itu justru bikin keadaan makin buruk. Prinsipnya adalah jelas, bukan keras. Jadi, gimana cara yang benar? Pertama, jangan teriak, itu cuma bikin suara jadi pecah. Kedua, pastikan posisi kita hadap-hadapan, face to face, biar pasien bisa lihat gerak bibir kita. Ketiga, pakai bahasa tubuh, gestur, itu ngebantu banget. Dan yang terakhir, usahakan cari tempat yang tenang. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Buat pasien yang punya masalah output, kayak dysarthria atau pelo, ada terapi yang super simple, tapi efektif banget. Namanya terapi A-I-U-E-O. Beneran, ini cuma latihan ngucapin A-I-U-E-O berulang-ulang untuk melatih kembali otot-otot bicaranya. Ini adalah intervensi mandiri perawat yang bisa langsung kita terapkan. Keren kan? Oke, semua ilmu dan teknik keren tadi perlu kita tuangkan ke dalam dokumentasi yang profesional. Di Indonesia kita punya kerangka yang namanya 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI. Yuk kita lihat gimana cara menerapkannya di kasus gangguan komunikasi ini. Langkah pertama, diagnosisnya. Ini pakai SDKI. Jadi setelah kita kaji pasiennya dan nemu masalah utamanya, kita kasih label diagnosis yang resmi. Untuk kasus ini, diagnosisnya adalah gangguan komunikasi verbal dengan kode D.0119. Tujuannya apa? Biar semua tenaga kesehatan lain langsung paham masalah pasien tanpa perlu baca laporan panjang lebar. Setelah ada diagnosis, kita harus tentuin goal atau tujuan akhirnya. Nah, ini kita pakai SLKI, standar luaran. Target yang kita mau capai adalah komunikasi verbal meningkat. Kodenya L131118. Ini jadi patokan kita buat mengevaluasi apakah intervensi yang kita lakukan itu beneran berhasil atau enggak. Terakhir, SIKI
atau standar intervensi. Ini adalah rencana aksi kita. Disinilah semua toolkit yang kita bahas tadi. Komunikasi terapeutik, tips menghadapi gangguan dengar, terapi AIUEO, semuanya dirangkum dalam satu payung intervensi, yaitu promosi komunikasi defisit bicara, dengan kode I.13492. Ini panduan kita buat bertindak. Oke, kita udah bahas banyak banget ya, dari otak, jenis gangguan, intervensi, sampai ke dokumentasinya. Biar ilmunya makin nempel, sekarang waktunya kita tes pemahaman sedikit dengan beberapa pertanyaan singkat. Udah siap? Pertanyaan pertama nih, kalau ada kerusakan di area Broca alias di pabrik kata-kata, nama gangguan komunikasinya apa? Pertanyaan kedua, bayangin ada pasien yang ngomongnya lancar jaya, tapi nggak nyambung sama sekali, dan dia juga nggak paham omongan kita. Kira-kira kerusakannya ada di area mana ya? Lanjut pertanyaan ketiga. Benar atau salah, teriak-teriak ke lansia yang pendengarannya kurang itu adalah cara yang efektif. Pertanyaan keempat, coba deh sebutin 3 aja prinsip dasar komunikasi terapeutik yang jadi fondasi kita dalam berinteraksi sama pasien lansia. Dan ini pertanyaan terakhir buat nyambungin semua yang kita pelajari. Intervensi promosi komunikasi, defisit bicara itu masuknya ke standar yang mana? SDKI, SLKI, atau SIKI? Semoga penjelasan ini bisa bantu kalian semua jadi perawat yang lebih kompeten dan tentunya lebih berempati.